Tes. Ini tidak stabil ini. Kenapa ya di sini tidak stabil ini? Suaranya peserta terdengar tidak, Ustaz? Ya Ustaz. Ustazah, tidak stabil kenapa ya? Sinyalnya Padahal berapa suara bar? saja Ustaz? ini. Sinyalnya berapa bar di sinyal selulernya? Kalau kecil ya suka hilang. Tes. Halo, sudah? Sudah ada Ustaz, suaranya ada. Semoga tidak hilang lagi Ustaz. Bismillah, sudah ini dengar? Terdengar sekarang. Nah, bismillah. Ya udah deh, kita sebisanya ini. La ma la yujad kullu fa la yutraku kullu. Baik, langsung ya kita bahas apa itu idgham shaghir ya. Jadi idgham shaghir itu aslinya ada dua, ada idgham kabir, ada idgham shaghir. Atau sebelum itu hukum itu hanya ada dua, ada izhar, ada idgham. Oke. Sampai sini clear? Clear Ustaz. Oke. Nah, apa hukum, kita harus surkan dulu masalah asal muasal hukum ya. Mudah-mudahan ini sudah stabil bentar. Jadi ada yang namanya hukum, ada yang namanya kondisi. Saya ingin terangkan dulu, harus pakai tulisan ini. Saya coba share screen lagi, mudah-mudahan bisa nggih. Bismillah. Ustaz, ini bab berapa ya Ustaz ya? Ini bab 7 nggih. Oh iya, betul. Sudah ketemu bukunya sudah? Ya, halaman 77. Halaman 77 sudah ya. Nah, sebelum kita tahu apa itu idgham shaghir, saya ingin coret-coret dulu. Kelihatan ini saya apa namanya? Kelihatan. Iya ya. Jadi namanya huruf Arab itu alaqatul huruf ya. Ada yang disebut dengan kondisi. Kita tulis saja nggih. Kondisi 1. Nggih, kondisi 1 yaitu ini biar dari kanan ke kiri aja ya. Kondisi 1 yaitu harokat, sukun ketemu dengan harokat, namanya apa? Shaghir. Shaghir.
Ya, sukun ketemu harokat. Ini namanya sogir. Kemudian yang kedua, harokat ketemu harokat, apa namanya? Kabir. Naikin dikit ya. Namanya kabir. Oke. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, harokat ketemu sukun, namanya apa? Enggak tahu. Harokat ketemu sukun, namanya? Maaf. Nah, namanya itu tuh. Apa tuh? Mutlak. Ini dulu ya. Sukun ketemu harokat, sogir. Harokat ketemu harokat, kabir. Harokat ketemu sukun, mutlak. Lanjut. Yang keempat ya. Sukun ketemu sukun, apa namanya? Iltikos sakinain. Iya, namanya iltiqa'u usakinain. Ini harus clear dulu nih nama ini ya. Coba diulang lagi coba Ustazah. Coba. Sukun ketemu harokat, sogir. Harokat ketemu harokat, kabir. Harokat ketemu sukun ketemu sukun iltikos sakinain. Pertemuan dua sukun ya. Nah, ini Quran itu cuman ini doang ya, dalam bahasa Arab itu cuman ini doang. Sogir, kabir, mutlak dan iltiqa'u sakinain. Nah, berikutnya kalau bicara hukum. Hukum itu cuman dua. Satu, idhar. Yang kedua apa? Ikhfa. Idgham. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau sukun ketemu harokat, ini hukumnya idhar apa idgham? Idgham. Ya belum tentu atuh. Idgham. Biasanya idgham. Biasanya idhar juga kalau ketemu huruf-huruf idhar. Ya, Ustaz. Jadi sogir ini mungkin untuk dua hal. Ya, sogir ini mungkin apa? Idhar. Mungkin untuk idhar. Mungkin juga apa? Idgham. Idgham. Oh, ada idgham. Sampai sini clear dulu ya. Ya. Nah, Ustadz ikhfa itu mana? Idgham nanti bercabang-cabang lagi ya. Idhar juga bercabang, ada idhar mutlak, ada idhar syafawi, ada idhar hakiki, ada idhar halqi, seterusnya ya, idhar clear. Idgham nanti ada idgham nakis, ada idgham kamil, dan seterusnya. Sampai sini dipahami ya? Clear? Iya, iya. Oke, lanjut. Ikhfa termasuk mana? Antara izhar dan idgham ya. Sebagian mengatakan antara idhar dan idgham, tapi sejatinya dia adalah idgham nakis. Termasuk apa? Idgham nakis. Idgham ada dua, kamil dan nakis ya. Kalau masuknya separuh-separuh namanya nakis, kalau sempurna kamil. Kemarin sudah kita bahas kan? Ya, gitu dulu lah ya. Nah, ikhfa itu ada cabang lagi namanya iklab. Nah, dan seterusnya ya. Ke sana nanti. Ini dulu ya. Sogir sudah beres. Nah, kabir. Kabir ini bisa apa? Bisa dua, izhar sama idgham. Oke, sama ya. Dia bisa idhar, dia bisa idgham. Untuk riwayat Hafs ada idgham enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Yang ada riwayat siapa? Susi, Asusi. Riwayat Susi ya. Nanti itu qiraat. Ya, jadi untuk riwayat Hafs itu hanya apa? Idhar.
Dah clear. Kabir idhar hukumnya. Sekarang mutlak. Izhar. Ada idgham nggak? Nggak ada. Ya, dia hanya idhar. Ya, idhar. Dah clear. Nah, kalau iltiqo sakinain, hukumnya apa? Idgham ya. Saya masih bingung nih. Masih bingung nih. Ya, itu pembahasan khusus ya. Iltiqo sakinain ini pembahasan ada yang boleh, ada yang tidak. Tolong dibaca bab iltiqo sakinain, ya. Tolong dibaca bab apa? Iltiqo sakinain. Halaman berapa iltiqo sakinain? Ini panjang ya iltiqo sakinain itu. Coba dibuka halaman 279, silakan. Iltiqo sakinain. Hukum bertemunya huruf mati. Oke. Sampai halaman 284, 285 tuh. Panjangnya, Ustaz. Dibaca, Oh, Ustaz? ini dibaca PR-nya, PR itu dibaca. Saya jangan sampai saya menerangkan tanpa yang teman-teman membaca. Kasihan ini saya ya. Ya, baca aja belum tentu paham ya, apalagi nggak baca harus diterangkan. Saya nanti yang jungkir balik ya. Halaman berapa tadi iltiqo sakinain? 279 sampai 285 ya. Ye, 279, 285. Tolong please dibaca. Ya, itu panjang ceritanya ya. Saya juga pernah debat sama santri 2 jam menjelaskan iltiqo sakinain. Dah, clear ini. Ya, jadi sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak lanjut, berarti kita sudah bisa membahas apa itu yang namanya idgham shaghir. Nah, apa yang dibahas di idgham shaghir? Dia membahas mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Ya. Kita hapus ini ya, sudah clear ya? Baik. Iya. Jadi idgham shaghir itu ada mislain atau mutamasilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain. Kalau mislain itu apa? Dua huruf yang sifat dan makhrajnya sama. Yang satu sukun, yang satu berharakat. Kalau shaghir sudah clear. Ya. Idgham shaghir udah clear ini. Ini pasti adalah pertama sukun, yang kedua harokat. Ya. Jadi kita itu sedang membahas alaqatul huruf, hubungan antar huruf. Ya. Yang satu sukun, yang satu harokat. Udah clear itu ya. Iya. Nah, berikutnya adalah mutamasilain atau mislain. Kita pakai Indonesia adalah mislain itu artinya apa? Kembar. Dah beres. Ya. Mislain shaghir. Ini lebih lengkapnya gitu ya. Mislain shaghir, kembar, yang satu sukun, yang satu harokat. Hukumnya apa? Idhar atau idgham? Idgham. Ya. Ada idhar enggak? Idgham. Enggak ada izhar ya? Ya. Ya. Mislain ini hukumnya satu doang. Idgham. Ya. Jadi kalau ada mislain shaghir hukumnya idgham. Nah. Contohnya apa? Idhab bi kitab. Ya, ya, yuwajjihu, yaghtab
ba'dukum. Nah, silakan dibaca coba keterangan. Huruf pertama diidghamkan atau dilebur menjadi huruf kedua, baik terdapat dalam satu kata maupun di lain kata, sehingga menjadi huruf kedua yang ditasydid. Idgham kamil. Oke, catatan. Dikecualikan pada jenis idgham mutamatsilin apabila huruf pertama berupa huruf mad dan terletak di lain kata, maka huruf pertama tidak diidghamkan ke dalam huruf kedua. Misalnya, qalu fi yaumin. Nah, itu apa tadi kemarin itu? Qalu wa hum fi yaumin itu apa? Matamkin. Matamkin. Nggih. Ya, udah clear ya, kecuali matamkin. Udah beres, idgham mislain. Baik, lanjut sekarang. Hukumnya idgham ya kalau mislain. Lanjut sekarang apa? Mutajanisain. Mutajanisain. Apa mutajanisain? Satu makhraj, beda sifat. Satu makhraj, Beda sifat. coba dibaca iyalah apa sih coba? Apabila hukum pertama dan kedua sama-sama di dalam makhraj, akan tetapi berbeda sifat. Ya, ya. Pertama dan kedua sama di dalam makhraj. Sama makhraj sejenis ya. Beda sifat. Dah. Oke. Lanjut. Dia hukumnya apa? Idgham, melebur ya. Tapi ada yang dikecualikan. Tapi idgham secara umum idgham. Gimana yang teranginnya ya? Ini nanti ya, saya kasih kaidah. Semakin dekat makhraj, semakin melebur. Semakin kuat huruf kedua, semakin melebur. Dah inget-inget tuh. Walaupun ini nggak mutlak ya, karena ini riwayah ya. Jadi mutajanisain ini nanti kaitannya dengan riwayat ya. Tapi untuk Imam Hafs, kaidahnya kurang lebih seperti itu ya. Coba yang sama makhraj itu apa saja sih coba Ustaz? Apa saja sih? Dal, ta, dal, ta. Oh ya, coba kita rinci satu-satu ya. Yang sama makhraj itu apa saja? Oke, satu. Contohnya ta, dal, dan to. Oke. Terus apa lagi? Ta, zal. Fa, zal. Oh, sa. Sa, zal. Terus? Zo. Go. Ya, terus apa lagi? Ba, mim. Ba, mim. Ba sama mim. Udah? Ya itu. Nggak ada lagi? Ba, mim, wawu sama makhraj. Ba, mim, mim, wawu. Wow, udah. Ba, mim, waw. Waw itu nggak bisa ya. Dia kan ada celah, Ustaz. Nggak bisa disamakan ya. Waw kita hapus ya. Sepakat nggak? Ya, sepakat. Ya. Kan yang sama makhraj tadi disebutkannya. Iya. Waw itu dia kan celah. Dia nggak beda. Walaupun melibatkan dua bibir, tapi nggak nempel gitu. Ya, sehingga nggak bisa ini dimasukkan ke idgham-idghaman nanti ya. Oke ya, ini dulu ya. Baik. Nah, sekarang coba. Kalau tak ketemu dal, hukumnya apa? Idgham. Dimasuk ke dal. Dileburkan ke dal. Tanpa menyisakan sifatnya huruf ta. Oke.
Kita rinci satu-satu ya. Amil berarti. Kita satu-satu nih. Setelah tahu ini, kita naikin sedikit. Kita bikin kasus satu. Bukan begini, sebentar. Satunya di sini aja. Misalnya kita tak ketemu tok dulu deh. Tak ketemu tok. Ya, taknya ini apa? Sukun ketemu dengan tok berharokat. Ya. Coba pertanyaannya ini kuat mana ini? Tak dengan tok. Kuat. Ya, ya. Karena dia kuat tok, maka di sini hukumnya apa? Idgham. Nah, clear ya? Idghamnya apa? Kamil. Dah, clear. Lanjut. Sebaliknya. Kalau toknya sukun, ya ketemu dengan tak. Idgham bukan? Idgham tapi bukan kamil. Dia nakis karena sifatnya huruf. Yes. Apa? Masuknya gendut, keluarnya kurus, Ustaz. Ya, idgham tapi apa? Nakis. Nakis. Kenapa? Karena to lebih kuat daripada tak. Ya, kalau tadi contoh yang pertama tadi apa? Itu ada ya wadat to langsung waqalat to ya lahammat ifah ya. Contoh yang kedua laim basalta. Coba dibaca Ustaz. Yang mana yang tak sukun diidghamkan ke dalam tak dengan tetap ada sifat itbaq dan isti'la, namun sifat qalqalahnya ditiadakan. Idgham naqis. Ya. Jadi yang idbaknya istilahnya itu kan sifat kuat. Ya. Sidahnya sama-sama sidah. Terus sidahnya dipertahankan ya. Basab tak sama sidah. Terus rokhawah dengan to itu kan jahar. Maaf. Sidah rokhawah udah yang menang apa? Sidah. Kalau jahar dengan hamas menang siapa? Jahar. Jadi di sini nggak ada hamas sama basat, nggak ada basats, nggak. Ya, sifat-sifat kuat semua yang nongol ya. Nah, apalagi idbaknya, apalagi istilahnya. Yang hilang apa? Qalqalahnya. Ya, maka disebut sebagai idgham naqis. Ya, silakan praktekkan. Kenapa? Yang hilang kenapa sifat qalqalahnya kan sama-sama kuat itu? Karena idgham naqis, Ustaz. Jadi qalqalahnya yang harus dikorbankan gitu ya? Iya. Ya, dia berkurang, hilang sifat dari toknya itu berkurang qalqalahnya. Nah, makanya naqis. Ya. Kalau dia qalqalah nanti jadinya idhar. Wah, satu ta gitu. Ya, udah enggak idgham lagi jadinya. Ya. Nah, clear? Saya share screen-nya hilang nggak? Hilang. Belum di-share apa sudah di-share, Ustaz? Share screen sudah, tapi tadi karena lama nggak disentuh dia apa namanya? Udah nongol lagi. Iya. Sudah ya. Jadi clear ya. Yang tersisa di situ apa? Sidah tentu ya, sama-sama sidah. Kemudian jahar sama apa? Sama hamas, menang mana? Jahar. Menang jahar ya. Jadi yang sifat dari to ketemu tak itu jaharnya nongol, sidahnya nongol, isti'la'nya nongol, idbaknya nongol. Yang hilang apa? Qalqalah menjadi naqis. Dah, clear ya? Lanjut. Sekarang kalau tak ketemu dal. Masuk ke dal. Tak sukun
ketemu dengan dal. Coba kuat mana ini? Ini nakis apa kamil? Kamil. Ya. Idgham kamil. Berarti hilang, taknya kalah sama sekali. Iya, enggak persis. Coba sifatnya apa saja sih? Tak hamas, Hamas kalah sama dal. syiddah. Tak kan Ya, syiddah jadi kan? syiddah. Oke, terus Istifal, infitah. sama-sama invita istifal, terus apa lagi? Ya udah itu. Sama Ya, idgham. makanya taknya itu langsung bendera putih menyerahkan sepenuhnya kepada dal. Ya, sehingga taknya berubah menjadi apa? Menjadi dal. Makanya dalnya bertasdid, dianggap 2 dal. Ya, taknya langsung menjelma menjadi dal. Sampai sini clear? Nggih. Ya, alhamdulillah. Ada sifat tak yang masih bertahan di dal nggak? Enggak ada. Nggak ada sama sekali ya. Dari mulai sidah sama-sama sidah. Jahar hamas kalah sama jaharnya dal. Istifal infitah itu sama, nggak ada masalah. Ya. Dah clear, yang nggak ada kol-kolahnya. Memang tak ngajak kol-kolah. Dah, lanjut sekarang. Maaf. Nomor 4 sekarang. Apa nomor 4? Dal ketemu tak. Sekarang dal sukun. Ketemu dengan tak, apa yang terjadi? Melebur sempurna ke tak. Melebur sempurna ke tak. Loh, kok bisa? Coba terangkan. Ya bisa, Ustaz. Jadi bingung. Jadi dibalik. Tapi emang Tadi kayak kamil, gitu. sekarang hamil juga. Kan dal punya sifat jahar. Iya. Kenapa hilang sifat kuatnya jahar kalah sama tak? Kok bisa? Gimana ini? Halo? Ya kayak gitu, Ustaz. Saya contekan dulu, Ustaz. Kayak gitu deh. Kayak gitu ya. Terus gimana jawabnya ini kalau umat nanya ini? Kenapa nggak kode tabai? Pasti karena salah satu sifatnya kan, Ustaz. Ya, dalnya angkat tangan ya. Harusnya dia kan kota. Iya. Itu dalnya itu ketika dia tak kota gitu atau kota. Langsung. Kota langsung. Nggak ada kota gitu nggak? Nggak ada. Kan kamil. Oh, kamil. Kita tanya mulu kan kamil dengan sempurna gitu. Ya, berarti dah ya. Kalau ditanya dari sononya itu kamil gitu aja gampang ya. Tapi kan aneh ya Ustaz ya. Maksud saya tadi kan K masuk ke dal sempurna. Habis sekarang kebalikannya sempurna juga. Gimana itu? Itu coba Ustaz ajarin, jelaskan Ustaz. Ya. Bayina ya Ustaz. Saya kasih contoh kasus ya nanti. Dal ketemu dengan dot. Ini ngobrol aja ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Kita rahasia aja ini. Coba huruf dal ketemu dengan dot. Fakode, ada kata-kata gini. Fakode. Bola. Bacanya gimana? Kamil. Izhar, dipatulkan kan? Dalnya fakod, bola. Hukumnya apa? Idhar apa idgham? Masih ada kol-kolah. Izhar. Idhar, benar. Ini di hafs ya. Hafs. Ya, Hafs kalau kan riwayat hafs apa? Idhar. Izhar. Ya, kalau riwayat waras?
Idgham Ustaz. Ah, Faqadul. Kalau riwayat waras apa waras? Wah, idgham kan Ustaz? Iya, idgham. Berarti gimana bacanya? faqabbalah. Faqadul. Langsung di sini bertasdid. Faqabbal. Duh, kok Imam Waras melanggar peraturan? Ini kan bukan mutajanisain. Ya, maka inilah yang disebut dengan apa? Riwayat. Makanya idgham itu tidak bisa diteorikan sepenuhnya. Oh, dari sononya Udah berarti clear, ya? riwayatnya gitu. Tidak hanya ini doang ya. Saya hapus dulu nih ya. Jadi tidak hanya apa tadi? Huruf apa ketemu apa tadi? Tidak hanya lemah ketemu kuat terus lebur ke kuat gitu maksudnya. Nggih. Tapi berdasarkan riwayat. Nggih, makanya Imam Hafs dal ketemu tak dia idgham kamil, riwayatnya begitu. Ya dari sononya berarti kan Ustadz ya. Nggih, betul dari sana. Udah clear ya? Clear. Kalau dari sononya angkat tangan udah nggak perlu dibahas lagi ya. Oke, lanjut. Nomor berapa sekarang? Tak mati ketemu dengan yang satu makhraj Zal. ketemu zal. Hukumnya apa? Idgham kamil. Yalhas zalik apa yalhaz? Yalhaz zalika. Langsung ke zal secara sempurna. Nggih, ini idgham Suaranya kamil. kok pelan ya? Halo, tes. Sudah? Dengar Ustaz. Nggih. Oh, udah. Nggih, idgham kamil. Ya, kenapa idgham kamil? Coba. Sa sama za. Bedanya apa? Kalau za jahar, kalau ta itu Lebih hamas. kuat. Hamas. Lebih kuat zal. Nggih, lebih kuat zal. Berarti apa yang terjadi? Idgham kamil. Nah, ini masih sesuai dengan teori. Dah, selesai. Berikutnya. 6. 6 itu gimana? Zal ketemu za. 6 ya. Sekarang zal mati ketemu dengan Za. wa. Ya. Idgham apa? Kamil juga. Kan oh iya, dha-nya lebih kuat ya? Lebih kuat. Ya. Idgham kamil. Udah, kalau kamil-kamil mah nggak usah dibahas. Gampang. Ini ba ketemu mem nih. Nah, ba ketemu mim. Kuat mana ba ketemu mim? Oh, ba kan jahar. Mem juga jahar ya, Ustaz. Ba sudah ya. Kalau mim ba ini ya. Nggih. Kuat ba apa ya? Yang yakin atuh. Ba. Mim guna kan. Kalau ba Nggih. enggak ada. Nggih, ba lebih kuat. Ya. Ya. Maka bacanya gimana? Jadi mim. Irkam ma'ana. Apa jadinya? Jadi Irkam. idgham kamil. Irkam mana? Loh, katanya Irkam. kekuatan ba kok. Riwayat ya, Ustaz ya. Tergantung riwayatnya Ustaz. Riwayat ya. Dari sananya ya. Ya, kalau Nggak bisa dia jawab ya. riwayat Hafs ya. Riwayat Hafs ini udah kamil. Ya, kalau riwayat Waras atau Subah nanti ketemu irkab mana gitu ya. Oh, jadi izhar ya. Idhar lah, lebih kuat ba. Ya, tapi untuk Hafs kamil ya. Hanya nanti kalau ketemu dengan Imam Hafs nanya, "Hei Imam Hafs, kok nggak konsisten irkab mana itu kan kekuatan ba." Ya coba diskusi ya. Ketemu di mana, Ustaz? Di akhirat insyaallah. Jangan. Ya, kita tahu ketemu dalam mimpi. Amin. Oh, itu bisa ketemu ya. Makanya semangatlah di dalam belajar, nanti mudah-mudahan bisa ketemu orang soleh. Amin. Imam Nafi itu ketemu Nabi ya, semenjak itu ya
Beliau aromanya ketika baca Quran wangi ya, kayak gitu ya. Siapa tahu ketemu Imam Has, aroma baca Quran kita langsung aneka rasa misalnya. Amin. Ya Allah. Ya, udah clear itu kamu Indonesian ya, clear. Ya, Nah, lanjut mutakoribin. Apa mutakoribin? yang dua huruf yang makhraj dan sifatnya berdekatan. Ya, mutakoribin. Itu dekat. Namanya koribin dekat. Apa yang dekat? Makhraj maupun sifat. Loh, sifatnya dekat maksudnya gimana? Maksudnya gimana dekat sifatnya? Ini banyak samanya, tapi ada bedanya dikit. Ini bisa difahami nggak ini sifatnya dekat? Ayo dibahas, Ustaz, dibahas. Nah iya, yuk kita bahas ya. Coba hurufnya apa saja sih? Lam, ro, sama kof, kaf ya. Iya, cuman apa? Lam, Lam, ro, kof, sama ro. kaf, Yang kedua, kof, kaf. sama kaf. Ya. Nun nggak masuk nun. Kenapa nun nggak masuk? Lam ro nun kan harusnya lana ro. Kenapa nun nggak masuk? Jadi gunah nanti ya? Ya, nun nggak masuk kenapa? Karena dia punya istri 2. Ya, kita tahu orang Indonesia itu agak anti dengan poligami ya. Jadi nggak ada hubungannya sih. Ya, jadi nun itu dia makhrajnya terkadang di mana? Khoisum. Ya, dia di ujung lidah, lam nun ro itu dekat situ. Terkadang sekaligus dia punya huruf kedua di mana? Di al-khaisum. Maka tidak bisa diidghamkan ya, karena jauh banget rumah sono rumah itu nggak jelas dia itu ya. Hari-harinya itu di mana itu nggak jelas ya, antara dua rumah itu, maka nggak bisa diidghamkan, maka dia tidak masuk kadindar. Nah, clear ya? Lam ro saja. Kof kaf, nah deket lah. Koka tuh deket. Ya. Terus secara sifat lam dan ro sama nggak sifat-sifatnya? Sama. Bainiyahnya sama. Terus Inhirafnya sama. sama, terus Jaharnya apa sama lagi? ya? Jaharnya sama, terus Jahar. terus apa lagi? Bainiyah tadi sudah. Hanya Bainiyah tadi sudah. Bainiyah sama. takrir, guys. Apa Ustaz? Hanya Ya, beda aja. bedanya di mana lam dan ro? Lam ro di takrir. Ya, bedanya cuma dia apa? Takrir aja. Takrir. Udah ini doang bedanya. Ya, berarti dianggap ya deketan lah, beda seuprit ya, beda takrir gitu ya. Nah, sedangkan kof dan kaf bedanya apa? Hamas dan ininya. Hamas sama apa? Jaharnya ya? Banyak lah. Hamas ya. Hamas, jahar. Terus Jahar, istilah, istifal, jahar. Kok invitas? Ya, invitas. Istilah, lu banyak bedanya tuh. Iya. Sama-sama kita. Bedanya banyak tuh. Iya. Tapi kan makhrajnya berdekatan. Iya, cuman makhrajnya doang berdekatan ya. Yang Jadi satu enggak. Iya, kol-kolah malah yang beda juga. Iya. Bedanya banyak ini mah kof dengan kaf ya. Makanya sebenarnya ketika menyebut ya, maaf. Makanya ketika kita menyebut dekat sifatnya, ini sebenarnya tanda tanya ini nih. Tapi kok dicantumkan, Ustaz? Ya karena kitabnya begitu. Lam dan ro iya, tapi kof dan kaf
butuh Oh ya. ya. Ya, kita tahu ya. Jadi teori itu tidak selalu bisa diandalkan. Ya, yang paling tepat itu talaki gitu tuh. Ya, teori hanya pendukung ya, karena banyak teori yang nggak bisa dipakai sebenarnya. Ya, Apa ya, gitu Ustaz? ya. Nggak bisa dipakai. Halo. Ya contohnya Apa? ini. Mutakoribin adalah yang dekat makhluk sifatnya. Ya oke lah, lamro bisa dipakai ya kan. Tapi Iya. kemudian kof dan kaf kan nggak bisa dipakai. Contoh Tapi kan tadi. mungkin merujuk ke semua hal yang bisa dipakai loh, Ustaz. Ya makanya ada yang disebut dengan kaidah umum, ada kaidah khusus. Jadinya nanti begitu. Ya. Contoh kita bahas deh coba. Idghamnya kokur lam dengan ro. Hah? Ini Gimana idgham lam dengan ro? lam mati ketemu dengan ro hidup. Hukumnya apa? Idgham kamil. Ya kamil. Ya kamil. Dah Iya. selesai karena dia deket banget. Kalau ro dengan lam. Ada Kalau nggak? saya selama lo dengan lam. Ya. Ro dengan lam. Nggak ada loh. Nggak pernah dengar sih. Oh, nggak pernah dengar. Kebanyakan lam sama ro. Kayak Ya, barrafa'ahumullah kayak gitu. Ya, nah coba kalau kalabal rona kenapa itu dibaca idhar? Fakta itu. Sakta itu. Ya, ya kan harus. Ada nggak imam yang lain membaca barrona? Nggak tahu. Ada jawabannya. Karena lam ketemu dengan ro itu hukumnya idgham. Makanya ya idgham shogir itu sebenarnya riwayat, nggak bisa diteorikan. Itu yang saya maksud. Ya, jadi teori-teori itu jangan terlalu diandalkan. Kalau sudah kalah sama riwayat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita juga namanya belajar, gitu ya. Dah clear ya. Lam dengan ro clear, dah. Sekarang kof dengan kaf. Selama ini saya sempurna sih, tapi di buku ada yang nakis. Tapi kalau saya bacanya kamil biasanya. Jawabannya apa? Bisa 2. Iya, ya riwayatnya 2. Ya, riwayatnya berapa? 2. Coba PR ya, PR nih. Apa saja riwayat Imam Hafs yang boleh dibaca 2? PR ya. Ya. Salah satu jawabannya ini alam nakhlukum. Itu 2 cara. Gampang kok ya. Saya pernah ngisi di hari Rabu itu. Ya, di YouTube juga banyak dicari ya. Cari ya. Imam Hafs ternyata punya bacaan 2 cara. Salah satunya alam nakhlukum. Khusus untuk kof dan kaf ini aja ya Ustaz. Iya. Ya. Apa semua? Nanti ada banyak tempat. Oh ya. Berarti banyak hal kan, banyak aspek kan, bukan hanya itu Ya. aja. Ada 11 tempat kalau tidak salah. Nggak tahu, Deng. Jangan dikasih tahu, Deng. Pokoknya ada banyak, cari ya. Kalau 11 nanti terlalu vulgar ya pertanyaannya. Nah, clear ya, idgham shogir beres nih, alhamdulillah. Catatan coba, silakan dibaca catatan halaman 80 silakan. Halaka maliyah halaka juz 29 surat Al-Haqqah ayat 28 atau 29 ketika membaca maliyah diwasolkan dengan halaka. Haknya maliyah, hak saktah boleh dibaca 2 wajah, yaitu Nah ini dia. di dalam Ketemu jawabannya, aduh. Sudah dapat 1. Rugi saya nanya. Memang ada, kok udah terlihat kok. Oh ya, udah ketemu 2. Oke. 1 idhar, terus baca lanjut sudah. 1 izhar, keterangan di dalam praktek bacaan akan terjadi saktah khafifah. Idgham yang kedua idgham mutamatsilain, idgham kamil, yakni menjadi huruf kedua yang ditasydid.
Maliyah halaka. Maliyah halaka. Iya. Udah clear ya? Ya, yang pertama idhar, yang kedua idgham mutamatsilan. Nah, udah idgham kamil. Nah, udah clear ya? Coba catatan kaki nomor 106 dibaca coba. Semua peristiwa atau hukum idgham kamil pada mushaf terbitan Timur Tengah. Huruf pertama yang diidghamkan tidak dibubuhkan tanda baca sukun, akan tetapi dikosongkan saja. Sedangkan huruf kedua di mana huruf pertama diidghamkan kepadanya diberi tanda tasydid di atasnya. Qurrabbi yaghtab ba'dukum. Lihat Dalilul Hairan halaman 358, juga lihat Mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah. Tentunya berbeda dengan mushaf terbitan Indonesia, misalnya mushaf standar yang mana huruf pertama tetap diberi tanda sukun, sedangkan huruf kedua juga diberi tanda tasydid. Ya, nah jangan disalahin Kalau ya. di Quran Indonesia itu, ya. Kalau Quran Indonesia semuanya pakai sukun, nggak ada yang pakai sukun perasaan. Iya. Kalau nggak ada sukunnya orang bingung. Ini harokatnya apa? Gitu. No. Coba ada orang ngomong gini, ini harokatnya sukun, betul nggak? Salah. Karena sukun bukan harokat. Iya, sukun itu lawan dari harokat. Ya, ada perempuan berjenggot, gitu ya. Ya, gitu nggak harus istilah harus clear ya. Dah, beres lah ini. Alhamdulillah, idgham shaghir. Ada pertanyaan silakan. Oh iya, kenapa Kemenak mengeluarkan kebijakan rosem yang berbeda dengan Timur Tengah, Ustaz? Karena sumber marojiknya beda. Apakah negara lain juga seperti itu, apa menyamakan dengan standar Madinah? Negara gini, kemarin tuh rapat terakhir Lajnah itu, ya terjadi perbedaan antara dua tokoh besar Indonesia. Ki Hasim Saqaf bilang gini, udah kita tanda bacanya ngikut Timur Tengah aja, udah beres urusan, nggak usah mikir gitu kan. Kata Ki Fatoni, oh jangan, Ya. ada unsur ilmiah yang luar biasa, nggak boleh diikut-ikutkan enak aja ya. Akhirnya dipertahankan. Ya, jadi kalau tapi kan dua itu sejak dulu, Ustaz. Sejak kita kecil itu, Ustaz. Maksudnya kita sudah pakai Quran Indonesia sejak dulu kan. Kenapa perdebatan itu baru datang sekarang gitu? Ya karena nggak ada yang punya ilmu. Kenapa nggak dulu aja waktu? Dulu itu belum ada ilmunya ya. Ilmu Quran itu langka. Dokter Quran itu langka. Kalau yang zamannya ini, Kiai Haji siapa? Munawir Al-Munawir itu, Krapia itu. Ya, pendiri pesantren Krapia itu pada saat zaman beliau hidup itu pakai Quran apa? Dulu masih Bahriyah. Bahriyah itu gimana? Bahriyah itu Medina belum nyetak. Oh, iya. Berarti nggak ada tanda baca, nggak ada apa kosongan gitu loh. Ada, Gundul, ada. gundul. Bahkan rosemnya belum Utsmani dulu. Oh. Pakai rosem baru apa? Rosemnya rosem imla'i campur-campur, nggak murni. Nanti cara itu tokoh-tokoh. Ya itu kita nanti baca ada gimana? di belakang. Ya nanti di belakang ya. Itu panjang kalau diskusikan. Oke ya, sementara itu dulu ya. Udah beres nih. Catatan sudah. Lanjut sakta. Alhamdulillah. Apa yang boleh sakta? Sakta di 4 tempat. Dah beres. PR. Sebutkan sakta wajib dan tidak wajib. Dah tuh kerjakan. Ya. Oke. Lanjut. Tafkhim tarkik. Nah ini cukup nggak ya setengah jam ya? Enggak usah panjang. Panjangnya. Ini saya kasih tahu cara menggunakan kitabnya Ki Fatoni ya. Cara menggunakan Maisuro. Ya. Baca halaman 83 sampai 88.
caranya gini. Di sini judulnya tafkhim dan tarqiq ya. Poin A itu huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Jadi semua huruf tafkhim pasti ada di A. Ada A1, A, B, C, D. A2 juga A, B, C, D, F, G. A3, A, B, C, D. Ya. A4, A, B, C. A5, A, B, C. Tuh, udah clear. Yang B, huruf-huruf yang dibaca tarqiq. Ya. Itu B, B1. B2, B3, B4, B5 tuh ya. B2 AB, B3 AB, dah. Nah, yang C huruf-huruf yang dibaca tafkhim dan tarqiq boleh dua cara. Lah, ini ketemu lagi dua cara, ya Allah. Apa gunanya tadi ngasih PR ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ketemu tuh. Ya sudah deh, gitu caranya memahaminya. Nah ya, setelah kita tahu caranya, nah selanjutnya tanbih. Tanbih itu tentang ro bertasdid. Ya, coba dibaca langsung tanbih dulu coba. Hukum bacaan ro yang bertasydid adalah terletak pada ro yang diidghami, yakni ro yang pertama diidghamkan atau dilebur kepadanya. Sebab ro yang bertasydid pada hakikatnya adalah terdiri dari dua ro, di mana ro yang pertama sukun dan ro yang kedua berharokat. Untuk diketahui bahwa hukum bacaan ro yang bertasydid adalah terletak pada ro yang kedua. Ya, maksudnya apa tuh? Hukum bacaan ro yang bertasydid terletak pada ro yang kedua. Maksudnya Kalau apa? yang kedua, kalau ro yang kedua itu berharokat fathah atau dhammah berarti tebal. Ya, gini ya. Kalau ro keduanya tipis, maka langsung tipis. Ro keduanya tebal, langsung tebal. Dah, gitu doang. Nangkep kira-kira? Iya. Ya, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya sekarang. Hirro, ro pertamanya sukun, sebelumnya kasroh, tebal atau tipis? Tebal. Yang ro kedua tebal kan? Saya tanya dulu. Kalau ada ro sukun, sebelumnya kasroh, tebal apa tipis? Tipis. Tipis. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim dibaca tebal atau tipis? Tebal. Loh, kok nggak sesuai dengan kaidahnya? Kan ro kedua, Ustadz. Ya. Kan ro kedua, Ustaz. Makanya di sini tanbih, perhatian. Di sini ada pengecualian, gitu maksudnya. Jelas? Jelas. Iya, ya, tanbih di sini itu maksudnya ya. Baik. Nah, cara mengucapkan ro tasdid gimana? Dibaca coba. Yang mana, Ustadz? Oh ini selanjutnya Iya, untuk diketahui menurut pesan serius Ibnul Jazari bahwa cara membaca ro yang bertasydid adalah menggetarkan ujung lidah yang mengarah mendekat ke punggungnya dengan getaran yang ringan atau halus. Ya, ya. Alright, tuh, alright kayak gitu aja tuh. Lembut ya, jangan alright, enggak. Alright. Alright. Ada yang protes, Ustadz? Ya, itu orang mana ini? Bahasa Inggrisnya bagus. Ya, orang bahasa Inggrisnya bagus, enak, udah selesai ya. Nah, ikutin itu aja, Ustaz, ya. selesai berarti. Dah, kaidahnya itu alright, beres. Dah, tafkhim dan tarqiq. Berarti beres ini udah. Prakteknya kan belum. Alright, itu praktek alright. Nah, sekarang coba. Ada dua syarat tafkhim. Coba apa coba? Tafkhim pada ro atau yang lain, Ustaz? Bukan hurufnya. Ini tafkhimnya dulu nih. Tafkhim itu apa sih? Tebal. Ya, tebal itu berapa meter? Pangkal lidah naik. Nah, ini kadang kita terjemahkan tafkhim itu apa ya? Susah juga kalau tebal tuh nggak mewakili Naiknya sebenarnya. pangkal Tapi lidah. itu kan caranya. Ya.
terjemahan tafkhim itu apa sih yang enak itu apa coba? Yang di buku ini gini, sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika ia diucapkan posisi rongga mulut dipenuhi oleh gema suaranya seakan-akan dipenuhi oleh Ya. makanan. Ya, jadi tafkhim sebenarnya gema suara sebenarnya. Ya, makanya dia itu punya dua syarat ya tafkhim itu. Pertama adalah gemuk, yang kedua gema. Ya, tafkhim itu artinya gemuk dan bergema. Gemuk itu apa ya? Penuh. Penuh. Gema tuh. Kalau gema sih gimana Ustaz? Iya. Maksudnya menggema. Gema itu suaranya ada di dalam rongga mulut. Nah, kalau Pak Kiai seringnya ngomong gini, ya. Kalau orang Jawa punya gentong nggak? Tahu gentong nggak? Iya. Ya, gentong itu kalau kita bersuara di dalamnya, woi, menggema nggak? Iya. Ya, suara gentong itulah yang disebut dengan tafkhim. Ya, clear ya? Jadi dia itu gemuk dan gema. Kalau kita gemuk tuh gini, to itu gemuk. Tapi kalau to itu gema. Nangkap kira-kira? Nangkap. Ya, to itu gemuk. Kalau to itu gemuk dan gema. Ya, jadi mengokan itu baru apa? Baru gemuk. Kalau menggemakan, nah itu baru dua-duanya baru disebut sebagai tafkhim. Sampai sini clear? Oh, oke. Nah, harus ada coba dua-duanya gitu ya, Ustaz. saya tanya sekarang, syarat dikatakan tafkhim ada berapa? Dua. Apa saja? Gemuk dan gema. Gemuk dan udah. gema. Pinter, alhamdulillah. Senang kalau punya santri pinter tuh. Beres berarti ya tafkhim. Nah, sekarang cara mentafkhimkan huruf. Ya. Pertama adalah mengangkat lidah belakang. Oh, nah, Kia itu sering ngomong gini, ya. Coba kalau orang raksasa ketika nakut-nakutin penduduk desa, mereka gimana suaranya? Oh, ho. Nah, itu tuh. Ya. Jadi raksasa ya, coba ada yang bisa praktek nggak? Oh, ho. Coba. Halo? Gak ada yang kayak raksasa, Ustaz. Cukup Ustaz saja. Cukup saya aja, udah terima ya. Nggak apa-apa sih. Iya. Ya, jadi kalau ngajarin anak kecil gitu ya. Nah, untuk menggemakan suara itu syaratnya dua, gemuk dan gema ya. Contoh, oh, ho. Nah, tinggal dipasukan semua huruf-huruf tebal ya. Dari mulai alif, kemudian apa lagi tuh? Coba, nomor satu apa? Huruf isti'la. Ya, semua huruf isti'la tuh begitu. Ya, huso, bok, tin, tiup. Ya, ko, so, bo, go, po, ko, wo. Itu semuanya tebal. Ya. Jadi, praktekkan dulu raksasanya. Oh, ho. Baru kemudian masukkan hurufnya. Ho, so, bo. Kayak gitu ya. Bo, dan seterusnya. Go, po. Jadi suaranya ada di dalam mulut. Ya, sebaliknya kalau tarkik suaranya di luar mulut. Contohnya apa? Ya semualah huruf istifal itu ya. Alif, hamzah, a itu kan di luar mulut semua. Ba, ta, sa. Kalau o, itu jadinya tebal. Ya. Oh, itu tebal. Oh, ho. Nah, gitu. Ya, clear ya. Tafkhim dan tarkik. Ya, apa saja itu? Pertama huruf istilah. Apalagi kalau dia istilahnya itu apa? Itbaq. Itbaq tambah tebal. Ya, apalagi kalau setelahnya alif. Nah, itu paling tebal tuh.
Minasyaiton. Ya, minasyaiton. Tuh, syaiton. Nah, beda kan? Kalau Ya. syaito itu baru gemuk doang. Kalau syaiton, nah itu baru bergema dan gemuk. Ya. Nah, clear ya? Ya. Sekarang PR. Sebutkan tingkatan tafkhim. Ya. Ya, tingkatan tafkhim ada dua pendapat ulama yang sangat terkenal. Ya, Ibnu Jazari Yang satu dengan Ibnu Tohan. Jadi gini aja deh pertanyaannya. Sebutkan pendapat Al-Imam Ibnu Jazari tentang derajat tafkhim. Juga Al-Imam Ibnu Tohan. Tuh, cari tuh. Namanya Coba siapa apa itu tadi? Ustaz? Sebutkan Pertama, pendapat. pendapat Al-Imam Derajat Ibnu tafkhim. Jazari dan Al-Imam Ibnu Tohan tentang tingkatan tafkhim. Ya. Nah, Yang di kitab Mulakhos itu menurut siapa ya Ustaz? ya carilah. Mulakhos. Nama yang kedua kurang jelas Ustadz Afwan. Al-Imam Ibnu Ibnu Tohan. 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 Oke. Itu seru tuh ya, derajat tafkhim dua pendapat itu yang seru banget. Tadi sih PR-nya apa aja Ustaz? Banyak banget tadi ya, saya enggaknya. Ya, Yang apa tadi PR-nya? panitia tolong. Yang wajah-wajah Imam Hafiz ya, Ye, yang terhadap double. beberapa bacaan. Ye. Itu terus tadi PR-nya yang dua pendapat derajat tafkhim. Ye. Oke deh, kita bereskan mudah-mudahan tafkhim tarkik beres ya. Jadi huruf isti'la semuanya adalah tafkhim. Rinciannya husab waktin qil. Ya, tingkatannya apa? Kalau dia huruf istilahnya berharokat fathah, sudahnya alif itu paling tebal. Kalau huruf istilah berharokat fathah dan sudahnya bukan alif, cuman bo, ro, ya, to, ya. Nah, itu termasuk tingkatannya jenis kedua di bawah poin A. Terus huruf istilah berharokat dhammah, ya, duriba tuh. Ya. Di bawah poin B. Nah, huruf istilah yang paling tipis adalah huruf istilah berharokat kasroh. Ya, apalagi dia bukan idbak. Istilah doang, nggak idbak. Ya, hampir saja itu disebut tebal yang paling tipis. Bahkan ada yang pernah mengatakan tipis. Ya, nanti ada di perdebatan Imam Ibnu Tohan dengan Ibnu Jazari ya. Sirafol ya, itu ya Ustaz. Sirafol. Ya, dukhilat. Sirafol. Sot masih tebal, sotnya kan idbak. Iya sih, cuma saya pernah ketebalan katanya. Akhirnya saya turunkan derajat ketebalannya. Ya, makanya pahami dulu derajat ketebalannya ya. Berarti kof yang di kasroh, mustaqim, iya. mustaqim. Itu hampir tipis itu. Apa namanya? Nisbi, apa sih namanya? Tafkhim nisbi. Nah, nanti ada tuh tafkhim nisbi tuh, bagus. Ya, nanti ketemu nanti apa itu tafkhim nisbi. Nah, clear ya? Sudah beres. Lanjut. Huruf ro nomor 2. Nah, ro itu ada yang tebal, ada yang apa? Tipis. Yang tebal ada di poin nomor 2. Ya. Bahasanya apa? Ada ro di awal dan tengah. Yang ketiga ro di akhir. Tuh. Ro di awal atau tengah ada A, B, C, D, E, F, G. Itu banyak tuh. Ya. Yang pertama harokatnya fathah, aro jelas, rohmah jelas. Yang kedua berharokat dhammah, ru, dia lebih tipis daripada ro, ya. Yang terakhir yang ketiga dia sukun terletak sudah huruf berharokat fathah, au. Nah, yang keempat dia
sukun sebelumnya dhammah yu. Ya. Yang kelima ro apa? Ro sukun sebelumnya kasroh aridoh. Ini juga tebal. Ya, tetapi poin levelnya level berapa? Level 5. Ya, il kau itu level 5. Level 6 siapa? Ro mati sukun terletak sudah huruf berharokat kasroh. Baik aridoh atau asliyah yang di akhir kata sebelumnya. Ya. Ini Bisa loh, disebut kasroh munfasilah. Nah, ini ada istilah nih. Kasroh munfasilah. Jadi kasrohnya itu kasroh sebelumnya Robbil hamhuma tuh. Inil tabatum tuh masih tebal, tapi ketebalannya di bawah poin ABCDE. Terakhir G, ro mati atau sukun berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah sesudahnya berupa huruf istilah yang tidak berharokat kasroh. Waduh, gimana ini? Memahaminya yang G itu. Saya kasih waktu 1 menit untuk memahami yang G. Ya intinya depannya huruf istilah, tapi dia harokatnya Ya. bukan kasroh. Setelah ro sukun tuh huruf istilah. Iya. Contohnya apa? Ini firto. Ya, ini masih tebal ya. Ini di bawah poin G. Iya tebal. Nah, Ustadz ini poin A, B, C, D ini apakah berdasarkan urutan tingkat ketebalan atau semuanya sama ketebalannya? Di bawah urutan ini. Hah, segimana? Ini Segimana Ustadz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana cara membedakan. Iya, itu kan ada 7 tingkatan. Emang itu berdasarkan tingkatan ya, bukan hanya berdasarkan ini aja urutan biasa? Bukan, ini tingkatan. Ada 7 sih gimana? Dari 1 sampai 7. Ya ini kehebatan guru tuh begini. Rigid. Bisa. Berarti kan rigid banget Ustadz, maksudnya rinci banget Loh. loh. Iya, makanya semakin rinci. Bedanya tipis. Iya, saya dulu punya guru itu, ini ditanya, ini ro level berapa? Wah, harus tahu tuh. Ya. Gimana cara bedainnya? Ya, pertama tahu teorinya, yang kedua talaki. Coba sih dicontoh dari level 1 sampai 7. Ya, kalau nggak talaki mah belum sensitivitasnya belum kebangun. Ustadz, Ya boleh Ustadznya dulu contohin Ustadz. Iya, boleh minta dicontohin Ustadz. Makanya, gimana? ya, clearkan dulu pendapat Ibnu Tohan dengan Ibnu Jazari dulu, baru nanti saya mau praktekin. Ada apa Ustadz itu? Apa ada hubungan secara oral? Ilmunya harus dapat dulu. Saya capek nanti, kasihan saya. Ya, ini ilmu luar biasa loh ya. Saya dulu itu punya teman ya, dia bilang saya ketemu dengan seorang guru ya, yang dia bisa membagi level ketebalan roh itu sampai 7 tingkatan. Kitab apa itu? Itu kitab terhebat dalam ilmu tajwid yang pernah saya temui seumur hidup saya. Wih lah, saya bingung. Ada kitab hebat sehebat itu ya. Gurunya juga, baru saya ngeh ketika belajar Maisura. Oh, ini kata teman saya dulu. Gitu. Halo. Berarti dibahasnya ya, besok setelah ya? Teman-teman ya, Ustaz-Ustazah tahu pendapatnya siapa? Al-Imam Ibnu Jazari dan Ibnu Tohan. Sebab nanti perdebatannya itu seru, dua itu. Akhirnya berkesimpulan apa? Berkesimpulan ada madhab tertentu dalam masalah tebal dan tipis gitu. Dikasih PR suruh nyimpulkan sekarang, ini maksa ya. Cari dulu ilmunya itu ya. Kenapa Pak Kiai bisa sampai serinci ini ya? Karena 2 sumber itu yang sangat menentukan. Dah, clear ya. Jadi ro di awal dan tengah kata itu ada berapa level? 7. Iya. Ya, kenapa yang fathah dengan yang domah itu bisa beda-beda? Ya karena beda tingkat ketebalannya. Oke, lanjut. Bagaimana dengan ro yang di akhir kata? Cuman ABCD. Ya.
Syaratnya apa? Jika ro mati baik asli maupun aridoh terletak a sesudah huruf yang berkat fathah, misalnya wan har, ya, wal qamar, wala tadhar, diwakafkan, atau dengan keduanya dipisah huruf sahih mati, misalnya wal asr, ya, yang diwakafkan. Dah, itu satu. Yang kedua sesudah alif, nar, yang diwakafkan. Dah, beres. Yang ketiga sesudah huruf berkat dhammah, misalnya unzur, bin nuzur, ya, wa amur, dan seterusnya yang diwakafkan atau di antara keduanya dipisah sahih, huruf sahih mati, misalnya ma'al usr, yang diwakafkan. Yang D sudah waw mati, misalnya fis sudur, diwakafkan. Dah, beres. Nomor 3. Ada pertanyaan? Ini juga tingkatan juga. Enggak ini. Ini juga tingkatan. Enggak. Enggak. Yang tingkatan berarti ro yang berada di awal dan di tengah. Terus mana lagi, Ustaz? Cuma ro saja apa yang tadi ya, yang apa? Pokoknya beresin dulu Ibnu Tohan dengan Jazari, nanti baru bisa clear. Ya, Ustaz, iya. Insyaallah. Ya, Ini saya sambil nyari nih Ustaz, tapi kok belum ketemu ya? Nyarinya di mana, Ustaz? Nyarinya di ujung. Sarafnya, Ustaz. Kenapa? Ibnu Tohan tuh kayak Pak Ibnu Tohan tulisannya. Bil Lughatil Arabiyyah, bil Kitabatil Arabiyyah. Harus di WA lah. Kitabnya ketemu di WA. Nanti ya di grup WA aja ya, jangan sekarang ya. Oke, lanjut. Lafdzul jalalah, gampang lah ya. Allah, ya Allah samad. Ya. Iya. Dibaca permulaan. Yang kedua, kalau di huruf berkat fathah, huwallah. Yang ketiga, di dalam huruf berkat dhammah, Rasulullah, ya. Oke, udah beres. Gampang itu lafdzul jalalah. Alif. Jika alif terletak sudah istilah, qala, ya sudah beres. Jika alif terletak sudah lafdzul jalalah, yuridullah, ya iyalah ngikutin lafdzul jalalah. Yang C, jika alif terletak sudah ro yang tidak dibaca al-imalah. Walau caro, kecukup dibaca imalah, cari, alifnya tipis ya. Ya, dah. Alif selesai. Selanjutnya tarkik ya. Tarkik mah gampang. Pertama huruf istifal. Nah, yang berikutnya ro yang berada di awal atau tengah kata berupa apa? Kasroh. Ya pastilah ro kasroh, beres. Jika ro mati, ya ini yang nggak perlu mikir ini. Nomor 2B. Coba Ustaz tadi baca coba. 2B. Sebelum ro mati atau sukun berupa yang berharokat kasroh asliyah yang terletak di dalam satu kata. Keterangan biasa disebut kasroh muttasilah. Dan sesudahnya bukan huruf isti'la, misalnya. Ya, Fir'aun tuh. Fir'aun. Iya. Roknya sukun, terus apa? Kasrohnya kasroh asli. Ya, dia dalam karena kalau satu. kasroh nggak asli tebal ya. Kenapa? Kalau kasrohnya nggak asli berarti tebal kan bacanya. Tebal. Ada di poin berapa? Yang tadi. Iya. Yang sebelum. 2 apa? 2F. Oh iya. Sama 2E. 2E, 2F. Ya, EF. Udah clear ya? Oke, alhamdulillah. Jadi yang tipis ternyata sedikit roh itu, cuman kasroh sama B doang yang di awal sama tengah ya. Lanjut. Bagaimana kalau di akhir kata? Coba dibaca A coba. Jika roh mati baik asli maupun arid tidak asli sesudah huruf berharokat kasrah, misalnya fatohir. Tipis satu, fatohir. Fatohir, fakabir. Itu netral itu. Tipisin. Fatohir. Fakabir. Masih netral. Muddakir. Kudir. Ya, itu wajib disebutkan takrirnya. Takrirnya masih belum satu getaran lembut.
Ya. Alright, kurang. Fatahhir, muddakir, Nah, kabir, ya udah udir. kebanyakan. Pokoknya dia tawasud ya, ingat ro itu tawasud. Kalau Anda mensidahkan ro itu getarannya jadi banyak. Halo? Paham kira-kira? Iya. Iya, Kalau paham. Anda mensidahkan ro, maka getarannya akan jadi banyak. Padahal ro itu apa? Satu getaran. Tawasud. Iya, dia tawasud, makanya dia jangan terlalu neken-neken lidahnya ke dalam makhraj, sedang-sedang saja. Dah, beres ya. Lanjut, nomor 3B silakan. Jika ro mati atau arid tidak asli sesudah ya mati, misalnya khair, Ya, syaratnya khair, diwakafkan. basir, khabir, Ya, wasulhu khair, yang yang diwakafkan. Kalau Imam Waras nggak perlu diwakafkan juga tipis. Gitu. Jadi kalau ada khairui itu beliau bacanya bukan khairui, bukan. Ya, tapi khairui tipis rui. Nah, itu jangan bahas waras-warasan nanti pusing kasihan. Ya, jadi Imam Hafs membaca tipis kalau diwakafkan saja. Dah. Lanjut, lafzul jalalah akan dibaca tipis kalau apa? Sebelumnya kasroh, dah beres itu mah. Alif yang tidak terletak sudah huruf istilah, ya lawan dari setelah huruf istilah. Dah clear, A, B clear. Nah, 2 menit, C. Huruf yang boleh tafkhim, boleh tarkik, yaitu ro di tengah kata. Jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharokat kasroh asliyah, sesudahnya huruf istilah berharokat kasroh, maka boleh 2 cara. Kullu firqin, boleh filqin, boleh. Yang ro di akhir kata, jika akhir kata ro-nya mati tidak asli dan huruf sebelumnya huruf yang berharokat kasroh, namun dipisah oleh huruf istilah yang mati atau sukun, ini hanya terdapat pada kata-kata ainal kit, boleh ainal kit tipis. Misr, boleh misr tipis. Dah selesai yang boleh tebal dan tipis. Ya, lanjut idza yasri, boleh idza yasr. Idza yasr tipis, an asri juga sama. Fa asri, wa nuduri dan seterusnya. Kenapa boleh 2 cara? Coba dibaca Ustazah nomor 3. Yang mana? Ketika wakaf adalah lafaz-lafaz ini ilatnya hakikat sudah ro adalah berupa ya yang dibuang, yakni ya tidak ada rosem. Keterangan ya pada lafaz idza yasr dan wa nudhur di dalam qiraat disebut ya zaidah. Ya, karena ada hubungan dengan siapa? Dengan ya zaidah, makanya boleh 2 cara. Dah clear, ya, alhamdulillah beres tafkhim tarkik. Ya zaidah. Ada nanti ya idhofah, ada ya zaidah. Kalau ya zaidah itu tidak ada rosemnya, tapi terkadang dibaca. Yang huruf blender itu ya Ustaz? Bukan. Wada'i idza da'ani. Nah, di situ ada itu harusnya ya di situ. Tapi riwayat yang lain. Oh, tapi di Hafiz kan ada. Apa coba Hafiz ada coba? Ada enggak? Idza da'ani. Da'an. Ada ya-nya kan ya? Da'an enggak ada ya-nya. Ya. Ya, kayak gitulah ya. Nanti bab qiraat ya zaidah dengan ya idhofah. Bedanya apa di qiraat nanti? Ya, jangan yang susah-susah dulu. Oke, selesai ya. Berarti walhamdulillah besok kita bahas waqaf i'tida. Ya, setelah itu bahas apa? Waqaf i'tida. Ini gampang lah, rumus waqaf selesai. Terus setelah itu muskilatul kalimat. Oh iya, setelah itu muskilatul kalimat. Ya.
Ingat, muskilatul kalimat itu 30 juz ya. Itu sensasi tersendiri ya menyelesaikan Yang 30 juz. Baik, karena waktu sudah terbatas, kita tutup dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi